Akhir-akhir ini, muncul satu entitas dari negeri seberang yang berusaha mengganggu mood para pecinta sepak bola Indonesia. Ya, siapa lagi kalau bukan Malaysia, di mana media di sana mulai geger dan terus berusaha mencari kesalahan dari Indonesia. Entah itu dari PSSI-nya, Super League-nya, atau bahkan setiap individu yang berkaitan dengan sepak bola Indonesianya. Pokoknya semua dijulitin. Tapi sepertinya mereka harus ingat sebuah pepatah lama yang cukup populer di sini, yaitu ketika satu jari menuding orang lain, 4 jari lainnya justru mengarah ke diri sendiri. Ya, Malaysia kerap cepat melontarkan tuduhan, hinaan, dan cibiran terhadap sepak bola Indonesia. Tapi mereka lupa bercermin pada kaca retak di dalam rumahnya sendiri. Hal yang kemudian membuat media di Thailand gak habis pikir. Kenapa mereka bisa segitunya merasa hebat padahal sebaliknya? Yap, Malaysia sepertinya emang harus diingetin kalau mau ngurusin dapur orang lain. Minimal dapur sendiri udah beres dulu, kan gitu. Di sisi lain ada kabar dari salah satu pemain timnas U17, yaitu Matthew Baker. Nah, dia yang sejatinya sekarang masih umur 16 tahun, dinilai punya level yang berbeda dibandingkan rekan-rekannya di tim U17 saat ini. Yang mana hal itu sejatinya juga telah ia tunjukkan ketika di level klub. Yap, Baker yang masih sangat muda. Seperti kita tahu udah menjadi bagian dari tim U23 Melbourne City di Liga Australia, serta udah debut di tim senior juga. Sesuatu yang pasti sangat membanggakan dan kita berharap ada pemain lain yang bisa tampil bagus, khususnya di Piala Dunia nanti, agar juga bisa dilirik scouting dari klub luar negeri. Nah, melihat ini semua, mungkin kita semua juga harus ingat masukan dari dua legenda sepak bola untuk timnas Indonesia yang sekarang didominasi pemain muda. Yap, Ronaldinho dan Dennis Wise sama-sama memberikan masukan yang intinya jangan cepat puas, karena bagaimanapun timnas Indonesia masih punya waktu untuk berkembang. Sebagai tetangga, bukan rahasia lagi kalau Malai emang seberisik itu buat nyari-nyari segala celah buat ngerosting Indonesia. Ya, nggak ada asa tanpa ada api. Pokoknya di sini Mimin mau jabarin segala bentuk nyinyiran mereka, khususnya yang baru-baru ini. Pertama, soal respon media Malaysia terhadap transfer Jesus ke Sassuolo. Ingat saat media X yang bernama onefootball.my yang melalui akun sosial medianya mereka secara tersirat menyindir transfer Jesus dengan menyatakan bahwa Serie A tidak lebih baik dari La Liga. Setelah itu mereka juga menyinggung Kevin Dix yang kini berkarir di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Mengutip dari Bola Okezone, ada media Malaysia bernama Ekor Harimau Malaya yang menyebut Bundesliga sebagai kompetisi membosankan. Bahkan meskipun sudah ada Kevin Dix di situ, Bundesliga tetap tidak memiliki daya tarik. Gak cuman sampai di situ, adapun soal kepindahan Sandy Walsh ke Buriram United juga mereka julitin. Mengutip dari Bola Okezone lagi, ada media Malaysia menyebut level Sandy Walsh masih di bawah bek timnas Malaysia, Dion Kuls. Nah, melihat itu semua, tentu saja cukup bikin gregetan yang pasti. Kabar ini juga sampai ke telinga Kevin, Che, dan Sandy. Tapi bagi mereka, hal semacam ini tentu buat mereka sangat-sangat gak penting. Buat Jay, terserah mau dibandingin Serie A sama La Liga itu gimana. Yang jelas baginya, levelnya tetap tinggi. Dan dilihat dari market value, antara Jay sama si Garces udah menjelaskan semuanya. Pun begitu sama Kevin Dix. Bahkan jika dikompar secara rekam jejak karir yang bisa kalian lihat di Transfermarkt, antara Jay, Kevin, sama Facundo, ya jelas udah kelihatan gimana perbandingannya. Terus kalau soal Sandy, yang ke Liga Thailand, ya nggak masalah juga sih, toh Sandy juga udah kenyang pengalaman di Eropa, plus usianya udah 30 tahun. Sedangkan Dion Kuls, emang ini pemain karirnya bisa dibilang sedikit lebih bagus dari Sandy pas di Eropa. Tapi jangan lupa, dia udah main di Buriram saat umurnya masih 27 tahunan. Dan sekarang, perkara dia pindah ke Jepang, kita lihat aja akan jadi kayak gimana. Karena sejauh ini, dia baru mencatatkan 6 penampilan bersama Cerezo Osaka. Lebih lanjut, media-media Malaysia juga lupa kalau mereka juga masih memiliki banyak luka sepak bola yang belum kering. Seperti contohnya saat mereka nyaris disanksi FIFA gara-gara kasus kontroversi transparansi data pemain naturalisasi. Terus soal timnas U23 mereka yang dihujat fans sendiri itu juga nggak bisa dilupakan. Yang mana itu terjadi usai mereka dipastikan gugur di fase grup Piala AFF U23. Sedang di satu sisi Indonesia lolos ke final. Yap, fans yang udah kadung jumawa dan tebar pesona pun malunya setengah mati. Nah, biar nggak malu-malu banget, akhirnya mereka melampiaskan emosi kepada skuad Harimau Muda.
Terus mereka juga dicap sebagai federasi yang nggak profesional oleh KAFA, alias ya Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara, gara-gara seenak jidat mundur dari turnamen KAFA Nation Cup 2025 secara mendadak. Alasannya katanya itu nggak masuk kalender FIFA lah, lalu masalah logistik, pemulihan pemain, dan faktor-faktor lain yang melibatkan perjalanan tim sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan. Namun sikap ini justru diartikan lain oleh pihak penyelenggara. Ya, pihak KAFA merasa kalau ini cuma alibi saja. Sebab menurut KAFA, Malaysia dari awal sudah setuju saat diberitahu kalau sebagian dari laga turnamen itu digelar di luar kalender FIFA. Sehingga ketika mereka tiba-tiba cabut, ya jelas ngamuklah KAFA dan dengan lantang menilai kalau FVM benar-benar nggak profesional. Yap, melihat ini semua, pada akhirnya membuat media-media di Asia Tenggara pun bereaksi. Seperti Thailand yang menegaskan jika sekarang satu-satunya pesaing utama mereka adalah Indonesia, bukan Vietnam, apalagi Malaysia. Bagi Thailand, entah Vietnam ataupun Malaysia, keduanya sekarang tak lebih dari tim biasa aja, sehingga mereka nggak berhak menilai Indonesia sedemikian rupa. Timnas Vietnam sudah kadaluarsa, saat ini berubah menjadi tim biasa saja. Vietnam secara bertahap menjadi tim yang sangat biasa, begitupun Malaysia. Kekuatan sebelumnya dari tim ini sudah benar-benar hilang. Sekarang rival utama kami adalah Indonesia, dengan para pemain naturalisasinya. Tegas media Thailand Sports Stream. Kira cuma asa, namun di bawah topeng ini ada nyala. Siap penusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru napas jadi irama marah. Di balik diam ada ribuan doa. Di sisi lain ada berita soal Timnas U17. Tentu saja, di Piala Dunia nanti akan ada banyak scouting dari luar negeri yang memantau mengingat ini adalah turnamen super major bagi kategori kelompok umur. Itulah kenapa penting sekali bagi Timnas Indonesia buat rutin ikut turnamen besar seperti Piala Dunia ataupun rutin ikut Piala Asia. Karena dengan begitu, peluang bagi pemain untuk abroad dirasa jauh lebih besar. Nah, di dalam skuad yang ada sekarang, tanpa mengurangi respect ke pemain lain, adapun sorotan secara khusus disematkan kepada sosok Matthew Baker, yang memang udah mencuri perhatian sejak lama. Yap, Baker bahkan adalah definisi hidup dari keajaiban. Ketika pelatih Australia U17 memanggilnya untuk bergabung dalam camp pelatihan pada Agustus 2024 lalu untuk kualifikasi Piala Asia, dia dengan gagah berani menolak, seolah menyatakan kepada dunia bahwa hatinya hanya berdetak untuk Garuda. Jelas pilihan itu bukan sekedar keputusan, melainkan deklarasi perang kepada setiap lawan yang berani menghadangnya. Di bawah asuhan Nova Arianto yang semasa bermain adalah salah satu bek terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Soal levelnya, walah jangan ditanya. Ketika pemain seusianya masih merangkak di Liga Muda, Baker sudah beralih kencang di Melbourne City U23, bertarung dengan lawan-lawan yang usianya jauh di atasnya. Bahkan dia juga udah mendapatkan debut di tim senior. Dia seperti elang yang terbang tinggi, sementara yang lain masih belajar mengepakkan sayap. AFC pun tak bisa menutup mata. Mereka menyebutnya sebagai mimpi buruk bagi lawan, seorang bintang muda yang layak ditonton dunia. Di usia yang masih hijau, dia sudah membuktikan kalau semua itu hanyalah angka. Dan pengagum Justin Hubner serta Jesus yang satu ini siap mengukir nama Indonesia di panggung dunia. Demi sang Garuda, ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, tiokku senjata perjuangan tak berhenti. Mereka bicara, aku bungkam di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap penusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru napas jadi irama marah. Sementara itu melihat situasi yang ada, legenda timnas Brazil Ronaldinho yang juga pernah berkunjung ke Indonesia pun memberi sedikit masukan buat punggawa timnas Indonesia khususnya untuk para pemain muda. Selain itu, ia juga tidak lupa memuji gimana antusias semua elemen buat bersatu membela Indonesia. Yap, intinya Ronaldinho menekankan pentingnya kebersamaan di dalam tim jika ingin meraih prestasi terbaik. Hal itu dikarenakan sepak bola adalah permainan tim dan bukan permainan satu individu saja. Antusiasme yang sangat luar biasa melihat anak-anak muda di timnas Indonesia
semua memiliki bakat dan potensi untuk menjadi pemain hebat. Kalau tips untuk bisa sukses secara tim, setiap pemain harus selalu bersama-sama dan membangun chemistry satu sama lain, karena sebenarnya tim ini punya masa depan yang cerah. Ucap Ronaldinho dilansir dari Antara. Yap, selain Bang Dinho, ada pun legenda sepak bola Inggris, Dennis Wise, yang mengatakan kalau segala langkah yang dilakukan PSSI sejauh ini sudah tepat. Namun Dennis Wise juga berpesan agar timnas Indonesia jangan terlalu cepat puas dan terus bekerja keras untuk bisa mencapai level tertinggi. Karena di Piala Dunia, tantangan besar siap menghadang dari menit awal sampai akhir. Kalian sudah memulai sesuatu yang memang harus dimulai. Ini adalah hal permulaan yang sangat baik kalau mau sukses. Kalian tahu? Kalian mau terus maju dan jangan cepat puas. Ucap Wise dilansir dari Kompas. Dalam sunyi suara jiwa tak pernah patah, menghadap badai darah meluah. Di tengah bayang hegemoni menjerat, cahaya buta hilang arah melesat. Tak ada kata tunduk, tak ada kata lewat, hanya tekad menggulung langit penat. Demi sang Garuda ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, tiokku senjata perjuangan tak berhenti. Mereka bicara, aku bungkam di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap penusuk malam tanpa menyerah. Yap, terlepas dari apapun, buat Malaysia, ya udah sih, ngapain sih julid mulu? Urusin sepak bola kalian yang sebenarnya nggak kalah amburadul. Hanya karena prestasi JDT di Asia, kalian nggak bisa seenaknya ngaku-ngaku jadi yang terbaik, karena secara umum, masalah kalian juga ruwet. Ya pokoknya sebelum media dan publik Malaysia sibuk menghina, merendahkan, atau nyinyir soal Indonesia, minimal ngaca dulu nggak sih? Malu woy, malu. Hadah. Terus untuk backer atau bahkan semua elemen timnas dari U17, U23 hingga senior, ingat, jalan masih panjang. Dan makin tinggi pencapaian, makin tinggi pula tekanan dan ekspektasi. Namun semoga dengan ini, semua malah bisa membuat motivasi bagi punggawa Garuda untuk bisa fight lebih keras lagi. Sehingga apapun hasilnya nanti, nggak akan ada penyesalan di akhir. Untuk itu, tugas kita semua untuk terus bersatu, berdoa, dan mendukung timnas Indonesia dengan maksimal agar bisa terbang tinggi, menembus tebalnya dinding top level dunia. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.